menceritakan hal itu kepada generasi selanjutnya, maka anugerah Allah akan terus nyata dalam kehidupan. Shalom, rekan pemuda dimanapun berada. Semoga kita tetap berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Tuhan edisi 27 September 2020. Tema Doa. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan kepadanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Engkau terus ada bagi kami. Dalam segala kesibukan kami, Engkau terus melindungi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa kudus-Mu Tuhan, sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan, kehidupan kami boleh dibaharui, dan biarlah lewat kehidupan kami firman Tuhan boleh terwujud. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk membaca firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-78, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Mazmur 78 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Haleluya. Rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, cerita atau berbagi cerita adalah suatu bentuk komunikasi manusia yang paling dasar. Dan ini juga yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Pertanyaannya ialah, apa itu cerita? Cerita adalah serangkaian peristiwa yang memiliki alur, awal, tengah, dan akhir. Bercerita adalah cara kita manusia menghubungkan suatu peristiwa dan menyajikannya dalam sebuah alur yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, tahukah kita bahwa dari cerita itu kita bisa tahu sejarah kita. Dari sebuah cerita kita bisa tahu asal-usul kita. Dari sebuah cerita kita bisa tahu pendahulu-pendahulu kita. Kita bisa tahu nama-nama mereka. Bahkan kita bisa tahu apa yang dulu mereka lakukan sehingga kita ada hari ini. Nah, dulu ketika televisi masih menjadi barang mewah, masyarakat Toraja akan mengisi malam hari ketika akan beristirahat dengan duduk bersama, ditemani penerangan seadanya, dan mulailah orang tua bercerita kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dengan semangat, orang tua menceritakan sejarah masa lampau, menceritakan sisilah, menceritakan pengajaran-pengajaran lewat dongeng tradisional.
atau yang disebut dalam bahasa Toraja pembelian barang. Nah, dengan media inilah atau dengan bercerita seperti inilah nilai-nilai kehidupan itu mulai ditanamkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bercerita dan mendengar adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam pembacaan kita, yaitu Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini adalah Mazmur Asaf. Mazmur Asaf ini diawali dengan sebuah penekanan agar para pendengarnya itu memasang telinga dan menyendengkannya pada ucapan yang akan disampaikan oleh Asaf. Nah, ketika membaca pesan awal ini, itu berarti ada pesan yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Asaf, sehingga menuntut pendengarnya fokus dan tidak mengalihkan perhatian kepada hal lain. Nah, pertanyaannya ialah, hal penting apakah itu? Atau sepenting apakah pesan itu untuk pendengarnya? Nah, sebagaimana kita ketahui sejarahnya, Asaf ini adalah pemazmur yang hidup pada zaman Raja Hizkia, seorang raja yang memerintah Israel selama 29 tahun. Selama masa pemerintahannya, Hizkia itu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia melakukannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Raja Daud pendahulunya. Tentu, mengapa? Tentu karena dia tahu dan mendengar kisah Daud, bapa pendahulunya, yang bagaimana Raja Daud hidup baik di mata Tuhan. Untuk itulah Hizkia melanjutkan hal itu. Sebuah teka-teki dari zaman purbakala yang telah didengar dan diketahui dari nenek moyang tentang bagaimana kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan atas Israel. Hizkia mendengar hal itu, kemudian dia hidup taat dan dia menikmati kebersamaan bersama Tuhan. Tetapi sayang sekali, cerita ini tidak berlanjut didengarkan oleh penerusnya, sehingga raja selanjutnya, yaitu anaknya Hizkia, itu tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Akibatnya malapetaka menimpa bangsa Israel. Hal tersebut sesuai yang dinubuatkan Hosea bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Nah, di sini Asaf ingin menceritakan kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Asaf ingin menceritakan kembali sejarah di mana Tuhan menolong bangsa Israel ketika mereka dalam kesusahan. Asaf ingin menceritakan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan kepada atau bagi bangsa Israel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya generasi selanjutnya itu boleh hidup dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak seperti generasi sebelumnya yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Asaf ingin generasi selanjutnya itu tidak melupakan Tuhan dan perbuatan ajaib Tuhan. Itulah sebabnya Asaf menyuruh mereka memasang telinga dan fokus kepada ucapan-ucapan yang akan disampaikan oleh Asaf. Asaf tidak ingin sembunyikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dari mereka. Tapi di sini
Asaf ingin menceritakannya kepada mereka, lebih khusus kepada angkatan selanjutnya. Tujuannya ialah supaya mereka tidak melupakan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Nah, banyak generasi yang tidak lagi hidup dalam kehendak Tuhan. Itu dikarenakan cerita mengenai Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan ajaib Allah berhenti hanya sampai di gereja saja, tidak berlanjut di kehidupan keluarga sendiri. Jadi cerita mengenai Allah itu berhenti sampai di gereja. Ketika masuk di rumah, dalam kehidupan keluarga sendiri, cerita itu tidak lagi berlanjut. Akhirnya banyak generasi yang tidak hidup dalam kehendak Allah. Mereka melupakan apa yang menjadi, atau mereka melupakan kebaikan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sangat sulit untuk fokus, sehingga melupakan hal yang sangat penting untuk hidup kita, yakni cerita tentang perbuatan ajaib Tuhan atas kehidupan kita di masa lalu, yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita saat ini jika kita melakukannya. Asaf di sini ingin menyampaikan kepada para pendengarnya, khususnya kita, bahwa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kepada generasi selanjutnya adalah tugas yang sangat penting. Tugas yang sangat penting yang bertujuan supaya generasi selanjutnya tetap hidup dalam kehendak Allah. Cerita mengenai Allah dan perbuatan-perbuatan ajaibnya harus berlanjut, terutama dalam kehidupan keluarga kita. Ada banyak cara yang dilakukan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti banyak teman-teman kita, pemuda-pemudi Kristen yang menjadi sekolah minggu. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menceritakan atau berbagi tentang apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan, atau apa yang mereka ketahui tentang Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kita, atau ketika kita berada di rumah, ketika kita lagi santai, mari kita bercerita kepada adik-adik kita tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan bukan hanya menjadi tugas tanggung jawab orang tua, tapi itu merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Untuk itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk fokus dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Kita yang telah mengetahui cerita mengenai perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, mari kita ceritakan itu kepada generasi kita selanjutnya. Kita yang merasakan, kita yang telah menikmati dan merasakan kehidupan bersama dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, mari kita ceritakan kepada generasi selanjutnya. Jika kita menceritakan hal itu kepada generasi selanjutnya, maka anugerah Allah akan terus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kembali lagi kami diingatkan akan firman-Mu Tuhan, akan tugas dan tanggung jawab kami selama ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami belum sepenuhnya menjalankan tugas tanggung jawab kami, yaitu menjadi pencerita, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kepada generasi selanjutnya.
Kami masih fokus dengan hal-hal duniawi. Kami masih fokus dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Kami tidak fokus kepada Tuhan, sehingga kami melupakan Tuhan dan tugas kami. Tapi hari ini firman Tuhan datang menasihati kami, mengajak kami untuk kembali menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pelaku firman, sebagai saksi Kristus, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan kepada angkatan-angkatan kami yang selanjutnya, supaya baik kehidupan kami maupun kehidupan adik-adik kami, angkatan-angkatan selanjutnya, itu kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Bukan kami untuk menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.